Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Fine. Oke, alhamdulillah ya. I hope all of you are fine. Ya. Now before we start our lesson today, let's pray together. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, silakan berdoa ya. Start mulai. Finish ya. Today we are going to learn about lesson 11 ya. I'm calling my dad. Ya, kita akan belajar bab 11 ya tentang I'm calling my dad, yaitu temanya tentang saya menelpon ayah saya. Nah, apa yang akan kita pelajari pada bab ini? Kita akan mempelajari tentang possessive adjective dan juga communication tools ya. Penjelasannya seperti apa? Ya, kita ikuti di slide berikutnya ya. Let's go to the next slide. Look at the picture ya, lihat gambarnya. Kalau kita lihat di sini ya, ada beberapa orang di situ ya, yaitu ada ibu, ada ayah, ada juga kedua orang anak ya. Di sini masing-masing menggunakan alat komunikasi. Ibunya menggunakan telepon rumah, anak yang kecil juga menggunakan telepon rumah, sementara anak yang perempuan menggunakan HP, kemudian ayahnya menggunakan komputer. Nah, kita lihat pertanyaan di sini. Do you know which communication tools we can use to communicate with others? Ya, apakah kalian tahu alat komunikasi apa yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan yang lain? Ya, bermacam-macam ya. Bisa telepon rumah, bisa juga HP, bisa juga komputer. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya untuk melihat beberapa contoh lagi alat komunikasi. Oke, lanjut. Oke, kita masuk pada pembahasan pertama yaitu communication tools ya, alat-alat komunikasi ya. Di sini kalian diminta untuk listen and repeat ya. Dengarkan dan juga ulangi. Nanti misalkan bacakan kalian ulangi ya. Oke, yang pertama di situ ada gambar kentungan, kemudian string telepon ya. Ketiga letter, keempat SMS, kelima email, keenam pager, kemudian ketujuh telegraph, kedelapan bell telepon, 9 mobile phone, dan yang terakhir ada smartphone ya. Itu beberapa alat komunikasi yang bisa kita ketahui ya dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, selain alat komunikasi tadi ya, ada beberapa alat komunikasi lain ya, seperti radio, kemudian newspaper itu koran ya, kemudian television, dan yang terakhir adalah komputer ya. Itulah beberapa alat komunikasi ya yang bisa kita ketahui. Oke anak-anak, oke kita lanjut ya. Oke, setelah kalian belajar contoh-contoh alat-alat komunikasi ya, baik zaman dulu ataupun zaman yang sekarang ya. Nah, sekarang kalian latihan ya, latihan A. Di sini kalian diminta untuk look at the picture and complete the sentence. Jadi kalian lihat gambarnya baru lengkapi kalimatnya ya. Jadi jawabannya itu berdasarkan gambar. Kita lihat di situ ada 5 soal ya. Kalian perhatikan yang nomor 1, he watched ya, dia menonton apa nih ya, lihat ya. Tahu ya jawabannya anak-anak, gampang. Juga sama untuk yang nomor 2, 3, 4, dan 5. Lihat gambarnya baru kalian isi jawabannya apa sesuai dengan gambar. Oke, kita lanjut. Oke, masuk pada pembahasan yang kedua yaitu possessive adjective. Apa yang dimaksud dengan possessive adjective? Ya, jadi possessive adjective itu adalah adjektif yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan kata benda atau noun ya, yang dimodifikasinya. Contoh seperti apa? Di sini ada contoh, this is my book. Ini adalah buku saya. Jadi yang disebut dengan possessive adjective di situ adalah my. Kenapa? Karena my menerangkan kepemilikan dari book, dari buku. Jadi bahwa book adalah milik saya. Jadi ketika kalian mau menerangkan atau menjelaskan bahwa ini adalah milik saya, sayanya di situ jangan pakai I, tetapi my ya, yang menandakan bahwa kepemilikan. Jadi contoh misalkan ibu saya, jangan I mother kalian bilang, tetapi my mother. Jadi ketika kalian mau menjelaskan atau mengungkapkan atau mengatakan milik saya, maka pakainya my. Oke, paham ya? Lanjut.
Study the following table ya. Pelajari tabel di bawah ini ya. Di sini Miss sudah kasih dua kolom, ada subjek, ada possessive adjektif ya. Subjek itu pelaku, kemudian possessive adjektif itu adalah kepemilikan. Jadi maksudnya bagaimana Miss ya? Kalian tahu ya, macam-macam subjek itu ada I saya, you kamu, they mereka, we kami atau kita, she dia perempuan, he dia laki-laki, dan it itu dia hewan ataupun benda. Nah, untuk possessive adjektif kepemilikan ya dari I berubah menjadi my, milik saya. You, kamu, ketika milik kamu menjadi your. Kemudian they menjadi their ketika menyatakan kepemilikan mereka. Kemudian we, kami, itu akan berubah menjadi our ketika kalian mau menggunakannya menjadi milik kita ya. Kemudian she berubah menjadi her saat menyatakan miliknya dia perempuan. Kemudian he itu berubah menjadi his saat menyatakan miliknya dia laki-laki. Kemudian it berubah menjadi it saat menyatakan kepemilikan dia hewan atau benda. Jadi intinya bagaimana? Saat kalian mau menyatakan kepemilikan, maka kalian menggunakan yang possessive adjektif. Seperti apa? Misalkan milik saya berarti my, milik kamu your, milik mereka their, kemudian milik kami atau kita our, kemudian milik dia perempuan her, miliknya dia laki-laki his, miliknya dia hewan ataupun benda ya pakainya it. Jadi kalau mau menyatakan kepemilikan yang kalian pakai adalah yang possessive adjektif. Contohnya seperti apa? Seperti yang tadi di slide sebelumnya Miss jelaskan ya. Nah, di sini Miss kasih contoh lagi ya. Contoh misalkan kamu mau menyatakan atau mau bilang penghapusmu jangan pakai you eraser tetapi your eraser ya. Penghapusmu. Jadi pakainya yang your jangan you, oke? Contoh lagi misalkan tas mereka jangan they bag tetapi their bag ya, pakainya yang their yang kepemilikan atau yang possessive adjektif ya. Paham ya anak-anak? Jadi saat kalian menyatakan kepemilikan yang possessive adjektif yang kalian pakai. Oke? Oke, kita lanjut. Oke, study these examples ya, pelajari contoh-contoh berikut. Nah, di sini Miss sudah kasih 5 contoh ya supaya kalian lebih paham lagi. Perhatikan yang tulisannya merah itu ada di awal kalimat dan juga ada di tengah kalimat. Yang di awal kalimat itu sebagai subjek atau sebagai pelakunya. Nah, sementara yang di tengah kalimat itu possessive adjektifnya atau bertindak sebagai kepemilikan ya, kepemilikan dari subjeknya. Oke, kita lihat yang pertama, he is calling his friend. Dia laki-laki sedang menelpon teman-temannya. Nah, teman-temannya nya inilah yang diganti dengan his, jangan he lagi, ya. Kenapa? Ya, karena menyatakan kepemilikan. Jadi kepemilikan dari dia laki-laki itu adalah his. Oke, paham? Kita lanjut ke kalimat berikutnya yaitu she is sending an email to her teacher. Dia perempuan sedang mengirimkan email kepada gurunya. Nah, gurunya siapa? Gurunya dia perempuan. Makanya di sini her. Oke, karena kepunyaan dia perempuan. Oke, paham? Lanjut ke contoh ketiga, they are talking to their parents. Mereka sedang berbicara kepada orang tuanya mereka. Jadi orang tuanya mereka, nya mereka ini berubah menjadi their ya, jangan they lagi tetapi their. Ya, misalkan kamu nanti menuliskannya they are talking to their parent, salah, harus their. Kenapa? Menyatakan kepemilikan, jadi dari they menjadi their. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya yaitu you should put on your shoes. Kamu harus memakai sepatu kamu. Nah, sepatu kamu, kepemilikan kamu yaitu your, jangan you ya. Jadi kamu memakai sepatu kamu. Sepatu kamu di sini adalah your shoes, jangan you lagi. Jadi jangan you should put on your shoes, salah ya. Jadi yang benar adalah you should put on your shoes, sepatu kamu. Paham ya anak-anak? Jadi dari you menjadi your. Kemudian kalimat yang terakhir di sini ada we meet our teacher in teacher's room. Kita bertemu guru kita di ruang guru. Nah, guru kita, jangan we teacher tetapi our teacher karena menyatakan kepemilikan. Ya, paham ya anak-anak? Contoh yang pertama tadi, he kepemilikannya his, she kepemilikannya menjadi her,
they kepemilikannya menjadi their, kemudian you kepemilikannya menjadi your, we kepemilikannya menjadi our. Ya, itulah penjelasan penggunaan possessive adjective. Harap kalian paham ya. Kita lanjut. Oke, setelah kalian mendengarkan penjelasan Miss tentang possessive adjective, ya sekarang kalian latihan soal ya anak-anak. Di sini kalian diminta untuk complete the sentences below with the word in the box. Jadi kalian diminta untuk melengkapi kalimat ya di bawah ini dengan kata-kata yang ada di dalam kotak. Jadi kalian tentukan apakah menggunakan his, her, your, my, our atau their. Ya, kalian lihat kalimatnya ya. Kalian lihat subjeknya apa nih. Kalau we, kepemilikannya menjadi apa, kalau you kepemilikannya menjadi apa. Tadi sudah dengan jelas Miss jelaskan di slide sebelumnya ya. Kalau my grandmother ini kalau kita ganti menjadi he apa she ya gitu. Oke. 4 juga sama, di situ subjeknya I, kemudian yang kelima subjeknya my father. Tinggal kalian tentukan possessive adjektifnya. Oke, selamat mengerjakan ya anak-anak. Jadi soal ada 2 bagian, yaitu bagian A dan bagian B ya. Oke, selamat mengerjakan. Semoga benar semua. Oke, semangat. I think it's enough for today ya. Miss pikir cukup pembelajaran hari ini, yaitu tentang possessive adjective dan juga communication tools ya, tentang kata ganti kepemilikan dan juga tentang alat-alat komunikasi. Mudah-mudahan penjelasan Miss tadi bisa kalian terima, kalian bisa paham, mengerti ya. Sehingga bermanfaat buat kalian. Kita akan ketemu di pembelajaran berikutnya ya. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan ataupun pengucapan. Oke, thank you so much for your attention. We will see in the next meeting. Ya, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.